Bawaslu Jakarta Pusat yang ternyata oleh Gibran dan timnya cuma dianggap remahan rempeyek. Karena apa yang mereka lakukan ini sangat-sangat, apa ya kalau kita bilang, sangat merendahkan dari pihak Bawaslu sendiri, tentu khususnya Bawaslu Jakarta Pusat. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Bawaslu Jakarta Pusat yang ternyata oleh Gibran dan timnya cuma dianggap remahan rempeyek. Karena apa yang mereka lakukan ini sangat-sangat, apa ya kalau kita bilang, sangat merendahkan dari pihak Bawaslu sendiri, tentu khususnya Bawaslu Jakarta Pusat. Kemarin kan kita tahu Bawaslu ini melakukan pemanggilan kepada Gibran untuk dimintai klarifikasi tentang pembagian susu di CFD tanggal 3 Desember yang lalu. Nah, kemudian Gibran ini nggak mau datang pada tanggal 2 Januari kemarin. Lalu kemarin tanggal 3 ini baru dia datang untuk pemanggilan yang kedua kalinya. Nah, ini kan seolah-olah meremehkan Bawaslu Jakarta Pusat. Bukan seolah-olah sih. Jadi ini Bawaslu rasa rempeyek kacang. Tahu kan rempeyek yang seolah ini dia kuat, seolah dia kokoh, keras. Tapi ketika kita genggam, dia hancur. Nah, itulah yang dianggap oleh Gibran dan timnya. Nah, ini kan kemudian kemarin juga Gibran kemudian sudah melakukan klarifikasi setelah dipanggil oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Dia mengatakan tidak ada pelanggaran, memang tidak ada pelanggaran pemilu di sana karena yang dilakukan ini tidak berkaitan dengan politik, tidak ada atribut politik, tidak ada atribut partai politik, tidak ada ajakan untuk mencoblos, dan tidak ada APK, alat peraga kampanye. Nah, sejauh ini kita memaklumi. Karena apa? Ya karena memang Gibran anak presiden. Tapi yang aneh bagi saya, ini adalah Bawaslu Jakarta Pusat. Ini kenapa tidak sinkron dengan Bawaslu Pusat? Kenapa kok tidak sama apa yang mereka lakukan? Bawaslu Pusat dari jauh-jauh hari ini sudah mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran di sana. Tapi Bawaslu Jakarta Pusat kemudian katanya menemukan ada temuan baru tentang pelanggaran. Tapi ternyata setelah di cross check, ternyata nggak ada lagi. Jadi kena prank dong. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Kalau bagi saya, ini ibarat sebuah pertandingan sepak bola. Di mana Gibran ini adalah salah satu tim yang kemudian melakukan pelanggaran. Entah itu pelanggaran dia pengaturan skor, atau kemudian juga mungkin pelanggaran terhadap lawannya, atau mungkin juga pelanggaran yang dilakukan oleh supporternya. Nah, Bawaslu Jakarta Pusat ini adalah wasit, tapi wasit PSSI. Sementara Bawaslu Pusat itu adalah wasit, tapi wasit FIFA. Nah, wasit FIFA ini belain klub ini, pemilik klub ini. Sementara wasit PSSI ini kemudian mencoba untuk menghukum klub ini. Tapi karena pemilik klub ini kemudian kenal dengan wasit FIFA, sementara si pemilik klub ini adalah anak dari presiden FIFA, maka wasit FIFA ini kepingin menjilat, ingin menyenangkan presiden FIFA. Karena kan kita tahu wasit ini ada di bawah naungan FIFA. Nah, ibaratnya seperti itu. Sementara Bawaslu Jakarta Pusat ini seperti wasit PSSI yang nggak dianggap lah. Apapun pelanggarannya pasti akan dibelain. Nah, apalagi pernyataan dari anggota Bawaslu Pusat yang mengatakan ini tidak ada pelanggaran. Karena apa? Karena masyarakat di sana ini tidak dimobilisasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak dulu klarifikasi dari Puadi, salah satu anggota Bawaslu Pusat berikut ini. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap lapornya tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran pidana pemilu.
Ya, kenapa? Karena di situ tidak dimobilisir. Kalau dimobilisir itu misalkan gini, dikumpulkan anak-anak, diarahkan, misalkan ada pasangan calon atau misalkan calon legislatif. Nanti kalau si calon legislatif hadir atau pasangan calon hadir, nanti silakan Anda ngangkat tangan atau misalkan aktif dan sebagainya. Itu namanya dimobilisir. Nah, ya ternyata dalam faktanya diklarifikasi itu tidak ditemukan itu, gitu loh. Nah, sudah jelas ya. Berarti kalau tidak ada mobilisasi, misalkan ada perkumpulan sesuatu acara, entah itu CFD atau jalan sehat misalkan, atau misalkan acara apapun, didatangi oleh capres, cawapres, ataupun caleg, kemudian tidak ada mobilisasi massa di sana, ini bukan pelanggaran pemilu loh ya. Ingat, awas kalau misalkan nanti ini diberlakukan kepada calon yang lain. Hati-hati loh Bawaslu ini, hati-hati. Karena takutnya apa? Paslon yang lain ini juga akan melakukan hal yang sama. Nah, kalau misalkan mereka nanti melakukan hal yang sama, datang ke CFD misalkan, kemudian membagi-bagikan sesuatu, apakah nanti Bawaslu akan diam saja? Ataukah akan menindak ini karena mereka bukan anak presiden, tidak terkait dengan penguasa? Apakah seperti itu akan terjadi? Hati-hati Bawaslu. Ini saya catat. Tadi ini saya rekam, kalau misalkan nanti kemudian ada terjadi sesuatu, tinggal kita putar lagi, ya kan? Nah, kenapa kok saya tadi bilang bahwa tim dari Prabowo Gibran ini kemudian menganggap Bawaslu Jakarta Pusat hanya sebatas remahan rempeyek? Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan ini, tim kampanye nasional Prabowo Gibran ini benar-benar sangat menghina Bawaslu. Sekarang, Bawaslu dilaporkan kepada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Coba bayangkan, Bawaslu loh ini, wasit PSSI, dilaporkan ke Komdis karena menindak pelanggaran yang dilakukan oleh tim ini. Coba bayangkan. Tim ini yang kemudian melakukan kesalahan, dia yang melakukan pelanggaran, sementara wasit ini ingin memberikan kartu kuning kepada klub ini atau salah satu pemain dari klub ini. Nah, klubnya nggak terima. Dia laporkan ke Komdis. Komdisnya Komdis FIFA. Coba bayangkan. Apakah ini kemudian bisa dilakukan kalau misalkan orang yang terkoneksi ini kemudian dia tidak punya koneksi dengan penguasa, tidak punya koneksi dengan presiden FIFA? Kan nggak mungkin. Mereka akan dilaporkan ke DKPP karena dianggap bahwa ini sudah terlambat. Harusnya Bawaslu ini memberikan peringatan, kemudian melakukan pemanggilan ini maksimal 7 hari setelah kejadian. Sementara kejadian ini tanggal 3 Desember. Pemanggilan baru terjadi pada 2 Januari. Dan tim advokasi dari Prabowo Gibran, TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa ada terjadi kesalahan penulisan tahun. Harusnya dipanggil tanggal 2 Januari 2024, kemudian di sana tertulis 2 Januari 2023. Itu pun jadi masalah bagi mereka. Nah, ini akhirnya yang dilaporkan kepada DKPP bahwa Bawaslu Jakarta Pusat tidak bertindak profesional. Kemudian bertindak tidak mengikuti arahan Bawaslu Pusat. Artinya apa? TKN Prabowo Gibran menganggap bahwa Bawaslu Jakarta Pusat ini nggak manut kepada Bawaslu RI. Mereka kan menganggap Bawaslu RI aja lo belain kita, masa kalian enggak? Maksudnya kan begitu. Nah, makanya mereka ini kemudian dilaporkan ke DKPP. Nah, ada lagi pernyataan yang juga nggak kalah konyolnya dari wakil TKN, wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran, yakni Habibur Rahman. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Pusat ini syarat akan muatan politis. Ya iyalah, ini kan pemilu. Lu gimana sih, Kas? Bib, gimana sih? Ini pemilu. Masa iya nggak bisa dikaitkan dengan politis? Namanya aja Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Pemilu ini adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan politik. Proses politik dilalui berdasarkan pemilu. Masa iya ini bukan kegiatan politis? Sementara yang dilakukan Gibran ini juga syarat muatan politis. Kenapa? Karena yang dia lakukan ini adalah bagi-bagi susu. Sementara pembagian susu secara gratis ini adalah program dari Prabowo Gibran.
Salah satu visi misinya adalah untuk membagikan susu dan makan siang gratis kepada anak sekolah. Dan itu sudah mereka lakukan di CFD. Kok bisa ini nggak bisa dikaitkan dengan politis? Kan nggak masuk akal. Pemikirannya itu loh gimana? Nah, apalagi ini baru dilakukan pada tanggal 3 Desember. Sementara tanggal 3 Desember itu sudah masuk masa kampanye. Dimulai tanggal 28 November sampai nanti tanggal 10 Februari. Ini sudah masuk masa kampanye dan dilakukan di CFD. Apa ini tidak bisa dikaitkan dengan politis? Ya nggak bisa dong. Gibran ini adalah seorang cawapres, kemudian ini adalah masa kampanye, dia membagi-bagikan susu yang memang itu adalah program visi misi mereka. Kok bisa nggak boleh dikaitkan dengan unsur politis? Lah ini dasmu piye? Makanya itulah yang saya bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh tim kampanye nasional Pak Prabowo Gibran terhadap Bawaslu Jakarta Pusat ini adalah menganggap remeh. Bahwa Bawaslu Jakarta Pusat harusnya mereka patuh kepada Bawaslu RI yang ngebelain tim dari Prabowo Gibran, tim dari 02. Ingat, Bawaslu Jakarta Pusat ini hanyalah wasit PSSI. Sementara Bawaslu RI ini adalah wasit FIFA. Sementara Gibran adalah anak dari Presiden FIFA. Camkan itu. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama untuk Bawaslu rasa rempeyek kacang. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Pilih mana? Susu gratis, makan gratis, atau internet gratis.